pagi anak-anak, gimana kabarnya pada pagi ini? Sehat? Puji Tuhan semuanya sehat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, Ibu akan membawa kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Berarti di sini semuanya hadir. Nah, pada pagi ini kita akan belajar mengenai tema bermain di lingkunganku. Nah, di sini kalian akan mengamati aktivitas pas waktu istirahat. Nah, di sini ada gambar aktivitas waktu istirahat. Nah, di sini kalian akan mengamati yaitu bacaan bermain di halaman sekolah. Nah, di sini ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bermain bekel. Jadi kalian di sini menyebutkan isi teks dari bermain di halaman sekolah dari paragraf 1 dan paragraf 2. Jadi kalian akan membacakan teks percakapan banyaknya kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Jadi Ibu akan membacakan untuk kita ya, ini percakapannya. Coba dengar baik-baik. Nah, ini media sudah Ibu bawa. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Nah, jadi caranya pengurangan berulang. 6 kurang 3 sama dengan 0. 6 itu dapat dari kelereng, terus 3-nya itu dibagi 2, jadi sama artinya 6 bagi 2. Karena melakukan 2 pengurangan, jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Jadi sekarang Ibu ada membawa media, yaitu berupa ini pensil warna, terus penggaris, penghapus, sama pensil dan kertas kosong. Nah, jadi Ibu akan mempraktekkan cara penggunanya seperti apa. Jadi misalkan kita mau membuat lingkaran, maka kita akan menggunakan pensil. Pensil ini kegunaannya untuk membuat pola gambar. Ibu akan membuat lingkaran seperti ini. Lingkaran. Dan Ibu akan mewarnakannya dengan warna kuning menggunakan pensil berwarna. Ibu akan mewarnakannya sampai penuh. Nah, ini sudah Ibu warnakan. Dan kegunaan penggaris ini untuk membuat garis lurus. Nah, seperti ini. Ibu akan membuat garis lurus. Nah, jadi ini lurus. Dan kemudian jika kita mau menghapus, menggunakan penghapus. Nah, Ibu akan menghapus. Jadi ini caranya kita menggunakan kegunaan apa-apa saja yang kita gunakan untuk menggambarkan gambar imajinatif. Dan sekarang kalian mengumpulkan alat dan bahan untuk menggambarkan imajinatif. Jadi anak-anak tahu nggak cara tata tertib berpakaian di sekolah? Jadi Ibu jelaskan ya. Nah, di sini aturan cara berpakaian di sekolah. Setiap ke sekolah kita memakai seragam. Semua anak memakai pakaian sama. Tujuannya agar tidak ada rasa iri. Seragam yang dipakai harus bersih dan rapi. Pakaian harus disetrika. Pakaian yang rapi indah dilihat. Kita mempunyai beberapa seragam. Ada seragam merah putih, ada seragam pramuka, ada seragam batik, ada juga seragam olahraga. Setiap seragam digunakan berdasarkan aturan di sekolah masing-masing. Nah, selain pakaian yang rapi,
kita memakai sepatu. Sepatu merupakan bagian dari seragam. Sepatu berwarna putih, kaos berwarna putih, sepatu berguna untuk melindungi kaki. Jadi, kalian harus mentaati peraturan tata tertib berpakaian yang ada di sekolah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada pertanyaan berarti kalian paham ya. Nah, Ibu sangat berterima kasih selama proses pembelajaran berlangsung. Kalian dapat mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Jadi, ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi ini? Nah, Ibu menyimpulkan pembelajaran kita ya. Jadi, yang pertama, kita dapat mengetahui tata tertib berpakaian di sekolah. Yang kedua, kita dapat mencari, yaitu dapat mengetahui juga pembagian, pengurangan berulang, dan perkalian. Dan juga kita dapat mengetahui permainan apa saja yang dilakukan ketika beristirahat. Nah, dan juga kita dapat mengetahui alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai berdoa selesai. Nah, terima kasih kepada murid-murid semua. Minggu depan kita akan belajar lagi ya. Dadah.